Wah, ini sih semakin seru, walaupun tentu kita masih kangen banget sama Mutiara yang benar-benar sadar. Sayangnya Mutiara baru bisa menggerakkan tangannya aja, tapi tenang, di episode besok akan ada kejutan datang dari Mutiara. Tapi sebelum itu kita akan bahas tentang beberapa hal yang bakal terjadi di episode besok. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, di akhir-akhir episode tadi Kenzo berdoa kepada Tuhan supaya segera dipertemukan dengan orang yang sudah membuat Mutiara seperti ini. Yap, nampaknya doa Kenzo pun juga terkabul. Apalagi kita pun juga semua tahu Sandra bakal datang ke rumah sakit, yang mana ini akan menjadi sebuah hal yang paling unik. Karena ketika Sandra datang ke rumah sakit, di sana pun juga ada Kenzo. Entah apakah nanti di sini Mutiara langsung sadar atau enggak, tapi yang jelas ada beberapa hal yang akan diberesin lah sama Kenzo ini. Yap, yang pertama, sebelum kita bahas tentang adegan di rumah sakit, kita akan bahas dulu tentang Binunu. Yap, seperti yang kita ketahui bersama di episode tadi, Kenzo ini tuh kan berdoa tuh. Terus nggak lama kemudian ada adegan sebelumnya Binunu yang dikirimi pesan oleh Sandra untuk segera mengambil memory card di laptopnya Kenzo. Nah, akhirnya diambil lah. Nah, entah kenapa Kenzo seperti punya feeling kalau ada sesuatu yang terjadi. Seperti biasalah teman-teman, kalau karakter baik di sinetron ini pasti seperti di nerf gitu, atau di kayak dibikin agak sedikit lemot gitu teman-teman. Makanya ini yang cukup bikin kesal juga. Karena gini, akhirnya Kenzo ingat kalau memory card, seperti yang udah sering menjelaskan juga, bisa di restore. Sama aja kalau kita punya laptop, HP udah habis kayak ngehapus video, foto atau apapun itu tuh masih bisa di restore sebetulnya. Walaupun di recent delete-nya udah bener-bener dihapus juga gitu teman-teman. Ada caranya. Dan kalau nggak bisa ke orang yang bisa gitu. Simpelnya kayak gitu lah. Nah, Kenzo pun juga mencoba hingga pada akhirnya kaget melihat Binunu yang masuk ke kamarnya yang sedang mengotak-atik laptop. Nah, untungnya tuh sempat ketahuan juga, karena sekali lagi teman-teman, Kenzo ini tuh nggak bisa dipungkiri ngeblank, nggak tahu harus ngapain karena petunjuknya tuh sama sekali nihil. Bahkan kita pun juga sama sekali 2 hari terakhir ini nggak pernah ada beberapa hal yang mengaitkan kepada Mutiara. Kayak mengaitkan polisi, kejadian, pelaku, tersangka, dan korban tuh udah nggak ada lagi. Jadi kita malah diperlihatkan konflik-konflik Aditya, Rianti sama Cynthia, dan lain sebagainya macamnya. Makanya di episode besok tuh akan menjadi triggernya lagi. Walaupun mungkin masih tetap ya, durasi akan kepotong gara-gara sepak bola, tapi akan ada banyak hal yang seru juga. Yap, sadar kalau Binunu udah melakukan seperti ini, nampaknya Kenzo pun juga akan berlaku kejam. Kenapa teman-teman? Jadi begini, kan kita semua tahu kalau Rianti ini itu adalah orang yang bakal selalu membela Sandra. Jadi ada kemungkinan ketika nanti ketahuan terus ternyata Kenzo masih ingin nolong Mutiara, ada kemungkinan Rianti akan marah. Tapi Rianti pada akhirnya nggak akan marah karena tahu kalau orang yang sudah menabrak Mutiara itu adalah Sandra. Makanya dia agak sedikit didukung lah. Apalagi kan ya Rianti pun juga sebetulnya tuh agak bingung ya, dilema sekarang, mau cerai nggak punya duit, kerja sama Sandra betah nggak betah gitu. Jadi kayak banyak pikiran lah ibaratnya. Ya kita pun juga bisa lihat ya di episode tadi Rianti emosi betul tuh sama Aditya. Belum lagi sambil mikirin lu gimana ya, baru kerja seminggu masa udah cabut aja gitu kan, saking pusingnya masalah keuangan lah. Tapi balik lagi, kalau untuk urusan Mutiara, dan semua orang kalau tahu Sandra ini adalah pelakunya pasti akan berpihak yang sama juga, dan pasti akan membela Mutiaranya. Kenapa? Ya tentu aja teman-teman, karena Mutiara tuh sebaik itu dan gak ada orang yang lebih baik di sinetron ini selain Mutiara, kecuali Mutiara itu sendiri gitu ibaratnya. Makanya pasti bakal berbelok untuk mendukung Mutiara Riantinya. Walaupun Rianti nyebelin, tapi kalau untuk urusan kayak gini Rianti oke lah, dia masih bisa berpikir positif teman-teman. Nah, Kenzo kesel kan ngeliat kelakuan Binunu. Nah, kalau menurut Mimin ya, Binunu ini kan memang jadi benalu banget nih. Jadi orang yang selalu jadi mata-mata lah. Jadi CCTV-nya Sandra di rumahnya Kenzo kan, harusnya dipecat aja. Dari lama pun juga harusnya dipecat teman-teman. Ketika pertama kali nuduh Mutiara pun juga harusnya dari situ dipecat. Cuman ya kita semua tahu lah, orang jahat di sini kan dipelihara. Jadi pasti nggak mungkin langsung terbongkar begitu aja. Cuman hal ini tuh bikin Nunu pun juga ketakutan.
Makanya mudah-mudahan aja Kenzo bisa tegas ya kepada Binunu, karena mau gimana pun juga kalau video tersebut dan memory card maksudnya itu berhasil diambil, susah, nggak akan ada bukti lagi kecuali nunggu Mutiaranya bener-bener bangun. Nah di video sebelumnya kan Mimin udah jelasin ya Mutiara akan bangun seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Bisa, tapi perlu proses teman-teman. Dan tapi harus menunggu Mutiara bangun. Tapi sayang, kalau udah mentok di semuanya udah bener-bener mentok gitu loh, bener-bener nggak bisa, ibaratnya udah nggak ada bukti lagi nih, ya udah nunggu Mutiara bangun aja. Dan dari situ masih bisa dilakukan investigasi. Nah sebetulnya yang paling bikin kesel ya, itu tuh bukan masalah investigasi atau Kenzo cari buktinya, bukan. Sebelum buktinya udah ada sebetulnya gitu loh, maksudnya udah ada gitu loh buktinya daripada saksi, para saksi. Terus kan sempat viral juga di medsos, ingat nggak? Seminggu kemarin tuh sebelum Mutiara, pas Mutiara baru aja ngalami kecelakaan, kenapa polisi nggak ambil dari sana gitu? Jadi terlalu kelihatan banget ininya. Dari itu cukup bikin kesal sih. Masalahnya tuh ya Mimin ngerti ya kalau dari segi cerita ini ngulur-ngulur waktu sampai malah bener-bener pulang ke Indonesia. Ya itulah simpelnya gitu loh. Tapi tetap aja jadi itu terlalu kayak support Sandra banget gitu loh. Karakter Kenzo dibikin ngejauh dari bukti-bukti, kan sedih ya, maksudnya kayak jadi nggak pantas aja karakter Kenzo jadi kayak begini gitu loh. Tapi ya udahlah ya, kita positive thinking aja. Yang terpenting di episode besok ada perubahan dan semoga aja Mutiara bisa benar-benar sadar juga sesuai dengan doanya Kenzo. Bukan cuma bisa gerakin tangan aja tapi benar-benar sadar, karena sejujurnya ya kalau memory card itu diambil dan Nunu pun juga pada akhirnya berhasil ngasih sama Sandra, selesai teman-teman. Mudah-mudahan sikap Prakopi sama Kenzo dan semuanya bisa diatasi dengan sangat baik juga, karena susah, benar-benar susah. Itu kan nggak ada bukti kecuali Mutiara benar-benar sadar. Makanya kalau Mimin sih mudah-mudahan memory card pun juga nggak keambil, supaya apa? Supaya bisa direstore dan bisa ada buktinya dan bisa dipulihkan datanya, sehingga ada tuh buktinya head to head bagaimana kamera tersebut tuh sedang dalam tanda kutip menabrak Mutiara lah. Itu tuh perlu supaya apa? Supaya kalau ada bukti ini Sandra udah fix nggak akan bisa lagi ngelak teman-teman. Bisa juga dengan Mutiara sadar bilang Sandra ditembak, tapi kan Sandra tuh pintar, duitnya banyak, bisa nyewa pengacara hebat. Ya teman-teman ya tahu sendiri lah. Makanya mudah-mudahan aja Kenzo punya rencana lain dan bisa gimana pun juga caranya untuk menghukum Sandra. Walaupun ya kalau minta bantuan Aditya agak susah, karena Aditya, Rianti, Cynthia lagi ribet lah permasalahan mereka. Jadi mungkin Kenzo harus berusaha sendiri di sini. Tapi apapun itu yang demi Mutiara apapun dilakukan, termasuk ya semoga aja sih kalau si Nunung ini ketahuan semoga dipecat ya, karena beban banget sejujurnya. Plus kita doakan semoga Mutiara besok benar-benar sadar atau secepatnya dalam 2-3 hari ini, supaya apa? Supaya kalau ada Mutiara tuh ya udah biar Sandra pun juga nggak bisa kabur-kaburan lagi. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.